Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo semua, perkenalkan nama saya Diandra Niken Paramita. saya Raja Rifat Irawan. Saya Usyasa Ramadhani Saya Anisha Nurlaili dari kelompok 2 kelas 12 IPA 2. dari kelompok 2 kelas 12 IPA 2. Kali ini kami akan Melakukan eksperimen mengenai korosi pada besi. Pengertian korosi secara umum adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Nah, ternyata proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Korosi pada besi terjadi karena kontak dengan air. Pada besi terdapat anoda dan katoda. Untuk alat yang digunakan, ada plastik, ada paku besi, ada gelas plastik, dan ada karet. Adapun bahan-bahan yang diperlukan yaitu garam, minyak, cuka, air matang, deterjen, dan air mentah. Cara kerja. Pertama, kita masukkan garam ke dalam gelas kosong. Lalu tambahkan air ke dalam gelas kosong yang berisi garam. Untuk gelas kedua, kita masukkan minyak. Lalu pasukkan paku ke dalam larutan tersebut dan kita pasang plastik untuk menutupi gelas tersebut. Dan ikat ujung plastik dengan karet. Selanjutnya, pada gelas ketiga, kita tuang cuka ke dalam gelas yang kosong. Selanjutnya, masukkan paku besi ke dalam cairan cuka, lalu ditutup hingga rapat. Dan digunakan karet ya. Tuangkan air mentah ke dalam gelas. Kemudian, masukkan paku secara bersamaan pada gelas keempat dan kelima. Dan tutup kedua gelas menggunakan kantong plastik. Kemudian, ikatkan karet pada ujung gelas. Selanjutnya, masukkan air matang ke dalam gelas dan air mentah ke dalam gelas deterjen. Kemudian, masukkan 1 sendok makan deterjen ke dalam gelas dan aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan paku secara bersamaan. Kemudian, bungkus gelas dengan plastik dan ikat menggunakan karet. Begitu juga pada gelas air matang. Minyak tidak menyebabkan korosi pada kedua paku karena minyak memiliki tingkat kerapatan yang tinggi sehingga minyak mampu melindungi besi dan oksigen dan udara yang merupakan penyebab korosi.
Paku yang direndam dengan air sabun akan mengalami korosi pada bagian ujung-ujungnya saja. Namun, semakin lama paku yang berada di dalam rendaman air sabun akan mengalami korosi secara keseluruhan. Paku yang dimasukkan ke dalam wadah kosong tertutup mengalami korosi sedikit karena adanya suhu. Paku yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air mata mengalami korosi karena adanya O2 dan H2O, begitupun juga air mentah. Paku yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air garam yang tertutup mengalami korosi karena larutan air garam terdapat O2 dan H2O. Paku yang direndam dengan larutan air cuka akan mengalami permukaan yang sedikit kasar dan terdapat karat yang menempel dengan jumlah yang lumayan banyak. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Pembahasan pada hari ketiga dan hari ketujuh dapat dilihat sebagai berikut. Cara mencegah korosi salah satunya adalah memberi oli atau minyak. Lapisan oli atau minyak bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air sehingga dapat mencegah korosi. Adapun cara mengatasi korosi salah satunya dengan menggunakan amplas. Inilah hasil eksperimen dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.